Nah, ternyata tuberkulosis itu nggak cuma bisa nyerang di paru-paru loh, bisa juga di otak dan juga di tulang belakang. Sakit kepalanya ini bukan cuma sakit kepala biasa. Jadi sakit kepalanya itu bisa terjadi makin lama makin berat. Terus sering, yang pertama cuma sedikit tapi lama-lama bisa menjadi makin berat, bahkan bisa sampai cacat. Kalau nggak bisa bahaya, bisa sampai meninggal dunia. Lagi ke channel Dokter Saraf Anda bersama saya Dr. Devina, spesialis neurologi, dan kali ini kita akan bahas tentang penyakit yang banyak di Indonesia, yaitu tuberkulosis. Nah, mungkin biasanya pada tahu itu tuberkulosis itu menyerang di paru-paru, atau biasanya orang awam sebutnya paru-paru basah. Nah, ternyata tuberkulosis itu nggak cuma bisa nyerang di paru-paru loh, bisa juga di otak dan juga di tulang belakang. Oke, pengen tahu? Kita bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi tuberkulosis itu adalah penyakit infeksi akibat Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru, tapi ternyata bisa juga menyerang anggota tubuh lain, contohnya otak dan juga tulang belakang. Oke, yang pertama kita bahas tentang TBC otak. Nah, kuman tuberkulosisnya ini bisa menyerang ke otak langsung, atau juga bisa dari paru-paru, lalu dia menyebar ke otak. Nah, yang biasanya disebut dengan tuberkulosis meningitis atau meningoencephalitis atau TBC otak. Oke, jadi gejalanya itu bervariasi, mulai dari demam, sakit kepala, terus juga bisa ada kejang, bisa terjadi perubahan perilaku, misalnya yang tadinya orangnya sabar, terus bisa jadi gampang marah-marah, atau bisa jadi sering nangis, begitu. Terus juga sakit kepalanya ini bukan cuma sakit kepala biasa. Jadi sakit kepalanya itu bisa terjadi makin lama makin berat. Terus sering, jadi timbul-timbul terus gitu. Lalu selain itu bisa juga ada mulutnya misalnya mencong, atau setengah muka ini mencong. Terus atau juga misalnya ada kelumpuhan anggota tubuh sebelah. Nah, itu juga salah satu gejala dari TBC otak. Lalu misalnya terjadi kejang. Terus juga yang paling parah itu bisa sampai terjadi penurunan kesadaran. Dan kondisi ini tuh berbahaya. Jadi kalau seandainya ada yang seperti ini, harus segera dibawa ke rumah sakit karena harus mendapatkan penanganan segera. Kalau enggak bisa bahaya, bisa sampai meninggal dunia. Nah, selain TBC pada otak, TBC juga bisa menyerang ke tulang belakang. Biasanya tuh tulang belakang yang bagian bawah. Nah, gejalanya tuh apa? Gejalanya yaitu bisa nyeri pinggang atau nyeri punggung. Bisa di pinggang aja atau bisa juga menjalar sampai ke ujung kaki. Terus lama-kelamaan bisa juga terjadi kelumpuhan. Misalnya yang diawali dengan kelemahan dulu biasanya. Nah, kelemahannya itu bisa terjadi semakin progresif. Yang pertama cuma sedikit tapi lama-lama bisa menjadi makin berat, bahkan bisa sampai cacat. Nah, itu salah satu gejala dari infeksi TBC pada tulang belakang. Dan juga bisa ada terjadi gangguan BAK ataupun BAB. Terus bisa juga terjadi fraktur pada tulang yang ada si kuman TBC-nya ini, karena dia akan membuat sejenis bentuk perkijuan di daerah tulang tersebut sehingga bisa juga jadi abses. Lalu kalau semakin parah bisa patah tulangnya di situ menjadi fraktur patologis. Lalu di daerah tulang belakang juga bisa terjadi adanya benjolan yang biasa kita sebut dengan gibus. Nah, TBC yang terjadi pada tulang dan otak ini bisa diawali dengan TBC dari paru-paru. Jadi dia menyebar tuh ke otak, bisa juga ke tulang belakang. Tapi sebenarnya bisa juga TBC-nya itu tidak diawali dengan dari paru-paru. Dia bisa langsung kena ke tulang atau langsung kena otak. Namun biasanya lebih common, maksudnya lebih umum itu terjadi diawali dari paru-paru. Nah, bisa dengan infeksi yang pada saat ini, misalnya saat ini sedang mengalami infeksi di paru-paru, atau yang di masa lampau. Nah, tapi biasanya tuh yang kalau di masa lampau, itu yang pengobatannya nggak tuntas.
Jadi penting kalau misalnya memang saat ini Anda sedang terkena infeksi TBC di paru-paru, ya itulah pentingnya kenapa kita harus diobatin sampai tuntas. Yang dikatakan tuntas adalah memang kan minum obatnya 6 bulan, tapi jangan dipikir minum 6 bulan terus udah selesai. Jangan, karena belum tentu. Karena ada beberapa kasus itu perlu lebih dari 6 bulan. Jadi baiknya tetap harus kontrol ke dokter dan sampai dinyatakan tuntas oleh dokter. Karena kita mencegah jangan sampai di suatu hari kumannya tersebut ternyata masih ada dan menyerang ke otak dan ke tulang belakang. Sehingga bisa menyebabkan jadi lebih parah lagi. Oke, sekarang bagaimana dengan pengobatannya? Jadi kalau pengobatan TBC tulang dan juga TBC otak itu berbeda dengan pengobatan dari TBC di paru-paru. Dan pengobatannya biasanya tuh lebih lama daripada yang dari paru-paru. Sebenarnya obatnya sama, tapi ya regimen dan dosis-dosisnya itu agak sedikit berbeda. Jadi tetap kalau misalnya memang ada terjadi TBC di tulang dan di otak, kalian harus segera berobat ke dokter, supaya terutama dokter saraf. Karena nanti kita akan sesuaikan dosis dan cara minum obat dan berapa lamanya nanti akan ditentukan oleh dokter Anda. Nah sekarang dok, sebenarnya bisa dicegah nggak sih kalau misalnya udah kena TBC begini? Ya, sebenarnya kita bisa cegah. Jadi, waktu kecil itu kan termasuk ada vaksin. Dari pemerintah juga mewajibkan untuk anak-anak semua divaksin, namanya vaksin BCG. Itu salah satu pencegahan untuk kita supaya jangan terkena dengan kuman tuberkulosis ini. Dan juga yang tadi saya bilang, kalau misalnya memang sekarang Anda terkena TBC di paru-paru, harus segera berobat dan harus tuntas. Itu salah satu pencegahan jangan sampai kuman TBC tersebut bisa menginfeksi ke tulang atau ke otak. Oke, mungkin pernah ada yang tahu pasiennya tidak pernah terkena TBC, tapi kok ternyata kata dokter ada TBC otak atau TBC tulang. Padahal padahal sehat-sehat aja, nggak pernah ada kena TBC sekarang ataupun dulu. Nah, tapi ternyata setelah digali lebih lanjut, dia pernah terkena riwayat kontak dengan orang yang penderita TBC. Nah, itu juga salah satu faktor resiko kenapa orang bisa terkena TBC di tulang ataupun di otak, ataupun juga TBC di paru-paru juga seperti itu. Jadi kalau memang ada keluarganya yang mengalami TBC, penting untuk diobatin. Jangan sampai dibiarin karena bisa menular ke anggota keluarga lain ataupun rekan-rekan yang lain yang berada di sekitar dia. Jadi kalau ada yang kamu tahu sepertinya mengalami gejala TBC, segera diajak untuk berobat ke dokter ya. Jangan sampai nanti malah menjadi tambah parah. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan juga berguna untuk kita semua. Oke, jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Terus jangan lupa juga, pencet aja tombol loncengnya supaya besok-besok kalau ada video baru lagi kamu nggak akan kelewatan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah!